Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal penilaian akhir semester pelajaran matematika untuk kelas 10. Disimak sampai selesai ya videonya. Soal yang pertama. Besar sudut 135 derajat jika diubah ke dalam satuan radian nilainya adalah besar sudut 360 derajat senilai dengan 2 pi radian. Maka 1 derajat nilainya sama dengan 2 pi per 360 derajat radian. Untuk menghitung 135 derajat diubah ke dalam satuan radian, kalikan saja 135 derajatnya dengan 2 pi per 360 radian. Jadi 135 dikali 2 pi adalah 270 pi, kemudian penyebutnya 360. 270 dan 360 bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 90. Jadi sama dengan 3 per 4 pi radian. Jawabannya adalah D. Soal yang kedua. Diketahui sinus theta sama dengan 1 per 3 dan theta adalah sudut lancip. Maka nilai dari cos theta dikali kotangen theta adalah, kita gambarkan segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah sudut theta. Diketahui sinus theta sama dengan 1 per 3. Nah, karena sinus adalah perbandingan sisi depan per sisi miring, maka sisi depannya adalah 1 dan sisi miringnya 3. Kita tentukan sisi sampingnya menggunakan Pitagoras, jadi sama dengan akar dari 3 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2. Jadi sama dengan akar 9 dikurangi 1, yaitu akar 8. Kita tentukan nilai dari cos theta dikali kotangen theta. Karena di dalam soal, theta adalah sudut lancip, maka semua perbandingan trigonometrinya bernilai positif. Jadi, cos adalah sisi samping per sisi miring. Kemudian dikali kotangen adalah sisi samping per sisi depan. Jadi sama dengan akar 8 per 3 dikali akar 8 per 1. Akar 8 dikali akar 8 adalah 8. Jadi jawabannya adalah 8 per 3, yaitu A. Soal nomor 3. Nilai dari 4 sin 60 derajat ditambah tan 120 derajat per 2 cos 330 derajat adalah, jadi 4 sin 60 derajat tetap tidak perlu diubah, sedangkan untuk sudut 120 derajat dan 330 derajat kita ubah ke dalam bentuk sudut lancip. 120 derajat adalah sudut di kuadran 2. Kita ubah menjadi tan 180 dikurangi 60 derajat. 330 derajat adalah sudut di kuadran 4. Diubahnya menjadi 2 cos buka kurung 360 dikurangi 30 derajat. Jadi sama dengan 4 sin 60 derajat ditambah, karena tan di kuadran 2 bernilai negatif, maka tan 180 dikurang 60 nilainya adalah negatif tan 60 derajat. Kosinus di kuadran 4 bernilai positif, maka nilainya menjadi 2 cos 30 derajat. Jadi sama dengan sinus 60 derajat adalah 1 per 2 akar 3. Jadi 4 dikali 1 per 2 akar 3. Ditambah tangen 60 derajat adalah akar 3. Jadi negatif akar 3. Per 2 dikali cos 30 adalah 1 per 2 akar 3. Jadi sama dengan 2 akar 3 dikurangi akar 3 per akar 3. Jadi sama dengan akar 3 per akar 3, nilainya sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah B.
Soal nomor 4, jika sin 20 derajat sama dengan P, maka nilai dari sin 160 derajat dikali cos 110 derajat per 2 sin 200 derajat adalah, karena yang diketahui adalah sinus 20 derajat, maka masing-masing sudut dalam soal kita ubah ke dalam bentuk yang ada 20 derajatnya. Nah, 180 derajat adalah 180 dikurangi 20 derajat. Jadi, sinus 180 dikurangi 20 derajat. Kemudian, 110 derajat, jika kita ubah ke 180, maka akan menjadi dikurang 70. Jadi, tidak ada relasinya dengan 20 derajat, maka dirubahnya menjadi cos buka kurung 90 ditambah 20 derajat. Kemudian per 200 adalah 180 ditambah 20. Jadi 2 sin buka kurung 180 ditambah 20 derajat. Sinus di kuadran 2 bernilai positif. Jadi karena 180 dikurangi 20 adalah di kuadran 2, maka diubahnya menjadi sinus 20 derajat. Kemudian 90 ditambah 20 adalah sudut di kuadran 2. Karena kosinus 90 ditambah 20, kosinusnya bernilai negatif di kuadran 2, maka diubahnya menjadi negatif sinus 20 derajat. Jadi kalau menggunakan bilangan 90 atau sudut 90, maka cos berganti menjadi sin. Kemudian dibagi 180 ditambah 20 adalah sudut di kuadran 3 di mana sinus bernilai negatif. Jadi per negatif 2 sin 20 derajat. Jadi sama dengan sinus 20 derajat adalah P, kemudian dikali negatif P per negatif 2 dikali P. Jadi negatif P per negatif 2P sama-sama bisa kita coret, kita bagi P-nya dan negatifnya. Jadi di penyebut masih ada 2. Sama dengan P dibagi 2 atau 1 per 2P. Soal nomor 5, perhatikan gambar berikut. Jika tan alfa sama dengan 3/4, maka sin beta adalah, tangen perbandingan sisinya adalah sisi depan per sisi samping. Jadi pada segitiga ABD, sisi di depan sudut alfa adalah AD, sedangkan yang di sampingnya adalah AB. Kemudian nilainya adalah 3/4. Sisi AB panjangnya 16 cm. Bisa langsung kita kalikan dengan 3/4. Jadi AD sama dengan 3/4 dikali 16. Maka panjang AD adalah 12 cm. Kemudian BD adalah sisi miring dari segitiga ABD. Jadi bisa kita hitung panjangnya adalah akar dari 16 kuadrat ditambah AD-nya yaitu 12 kuadrat. Jadi sama dengan akar 256 ditambah 144, jadi sama dengan akar 400. Jadi panjang BD adalah 20 cm. Yang ditanyakan adalah nilai sinus beta. Jadi perhatikan segitiga BCD. Sinus adalah perbandingan dari sisi depan per sisi miring. Jadi, di sisi depannya adalah BD, sisi miringnya adalah DC. Jadi, kita hitung dulu panjang DC. Karena BD sudah diketahui 20 cm dan BC 21 cm, maka panjang DC adalah akar dari 20 derajat ditambah 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat. Jadi sama dengan akar 400 ditambah 441, jadi sama dengan akar dari 841. Jadi panjang DC adalah 29 cm. Maka nilai dari sinus B adalah 20/29.
Jawabannya adalah B. Soal nomor 6, seorang anak yang tingginya 150 cm melihat puncak sebuah gedung dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika ia berdiri pada jarak 10 meter dari gedung, maka tinggi gedung tersebut adalah, kita gambarkan seorang anak yang tingginya 150 cm, diubah menjadi 1,5 meter. Melihat gedung dengan sudut elevasi 60 derajat. Jadi, sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh garis pandang dengan garis mendatar. Besarnya 60 derajat. Kemudian kita akan menentukan tinggi gedung, di mana anak berdiri pada jarak 10 meter dari gedung tersebut. Perhatikan, pada segitiga yang dibentuk oleh sudut elevasi, maka sisi depan dari segitiga tersebut adalah tinggi gedung dikurangi dengan tinggi anak. Jadi T dikurang 1,5. Sedangkan sisi sampingnya adalah jarak dari anak ke gedung, yaitu 10 meter. Maka tangen 60 derajat adalah T dikurangi 1,5 per 10. Tangen 60 adalah akar 3. Jadi 10-nya bisa pindah ke ruas kiri menjadi dikali. 10 dikali akar 3 sama dengan T dikurangi 1,5. Dalam soal diketahui akar 3 nilainya adalah 1,73. Jadi 10 dikali 1,73 sama dengan T dikurangi 1,5. Jadi 17,3 sama dengan T dikurangi 1,5. Selanjutnya 1,5 di ruas kanan pindah ke ruas kiri jadi bernilai positif. 17,3 ditambah 1,5 sama dengan T. Maka T atau tinggi gedungnya adalah 18,8 meter. Jawabannya adalah D. Soal nomor 7, seorang pengamat berada di atas mercusuar yang tingginya 30 meter. Ia melihat dua kapal mendekat dari arah berlawanan. Kapal A terlihat di arah timur dengan sudut depresi 30 derajat dan kapal B di arah barat dengan sudut depresi 45 derajat. Jarak kapal A dari kapal B adalah, perhatikan di sini terdapat sebuah mercusuar yang melihat kapal A di arah timur. Sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh garis pandang ke arah bawah dengan garis mendatar, yaitu di sini 30 derajat. Di arah barat, kita gambarkan di sebelah kiri terdapat kapal B yang terlihat dengan sudut depresi 45 derajat. Jika kita misalkan puncak dari mercusuarnya adalah T dan dasarnya adalah M, maka perhatikan pada segitiga TMA. Sudut MAT besarnya sama dengan sudut depresi, yaitu 30 derajat, karena membentuk pasangan sudut dalam berseberangan. Maka tangen 30 derajat adalah sisi depannya yaitu TM per sisi sampingnya adalah MA. Tangen 30 derajat besarnya adalah akar 3 per 3. Sama dengan TM adalah 30 per MA. Maka untuk menentukan MA kita kalikan silang 30 dengan 3. Kemudian dibagi akar 3. 3 dibagi akar 3 adalah akar 3. Jadi MA sama dengan 30 dikali akar 3. Karena diketahui akar 3 besarnya adalah 1,73, maka panjang MA adalah 30 dikali 1,73, yaitu 51,9 meter. Pada segitiga BMT, maka sudut
TBM besarnya juga 45 derajat karena dalam berseberangan dengan sudut depresi. Jadi, tangan dari 45 derajat adalah sisi depannya yaitu TM per sisi sampingnya BM. Tangan 45 derajat nilainya adalah 1. Sama dengan TM adalah 30 per BM. Maka jarak BM adalah 30 meter. Sehingga bisa kita hitung jarak dari B ke A yaitu BM ditambah MA. Jadi sama dengan 30 ditambah 51,9. Jadi totalnya adalah 81,9 meter. Jawabannya adalah D. Soal nomor 8, perhatikan ogif positif data nilai ulangan matematika berikut. Jika data tersebut disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, maka yang sesuai adalah, perhatikan pada kelas yang pertama, tepi bawahnya adalah 70,5, maka batas bawahnya adalah 70,5 ditambah 0,5, yaitu 71, sedangkan batas atasnya adalah 75. Jadi, kelas pertama intervalnya adalah 71 sampai 75 dengan frekuensi 2. Kelas yang kedua, tepi bawahnya adalah 75,5. Ditambahkan 0,5 untuk batas bawah menjadi 76. Kemudian batas atasnya adalah 80. Maka kelas yang kedua mempunyai interval 76 sampai 80. Nah, perhatikan pada ogif positif, frekuensinya yang ditunjukkan pada garis vertikal adalah frekuensi kumulatif. Maka frekuensi kelas yang kedua kita kurangkan 8 dengan 2, yaitu 6. Jadi, kelas yang kedua intervalnya adalah 76 sampai 80 dengan frekuensi 6. Jadi, jawaban yang sesuai adalah D. Soal nomor 9, terdapat data sebagai berikut. 4, 6, 9, 5, 8, 7, 6, 9. Simpangan rata-rata data tersebut adalah, rumus simpangan rata-rata untuk data tunggal adalah sigma, kemudian diberikan tanda mutlak XI dikurang X rata-rata, kemudian dibagi dengan N. Jadi kita tentukan terlebih dahulu X bar atau rata-rata dari data, yaitu 4 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 9 per jumlah datanya adalah 8. Jadi rata-ratanya adalah 54 dibagi 8 sama dengan 6,75. Kemudian kita tentukan masing-masing data dikurangi dengan rata-rata. Jadi 4 dikurangi 6,75, 6 dikurangi 6,75, dan seterusnya sampai data yang terakhir yaitu 9 dikurangi 6,75, kemudian diberikan tanda mutlak. Artinya, jika hasil perhitungannya bernilai negatif, maka nilai yang kita tuliskan adalah bernilai positif. Di sini kita bagi dengan jumlah datanya yaitu 8. Dihasilkan 2,75 ditambah 0,75, kemudian 9 dikurangi 6,75 adalah 2,25. Ditambah 5 dikurangi 6,75 adalah negatif 1,75, tetapi karena diberikan tanda mutlak menjadi positif 1,75, kemudian ditambah 1,25, ditambah 0,25, ditambah 0,75, dan yang terakhir ditambah 2,25, kemudian dibagi dengan 8. Maka simpangan rata-ratanya adalah 12 dibagi 8, yaitu 1,5.
Nomor 10. Terdapat data sebagai berikut: 7, 8, 6, 3, 5, 4, 8, 7. Simpangan baku data tersebut adalah, karena datanya berbentuk data tunggal, maka rumus simpangan bakunya adalah akar dari sigma buka kurung xi dikurang x bar tutup kurung kuadrat per n. X bar adalah rata-rata, jadi kita hitung terlebih dahulu rata-ratanya, yaitu jumlah semua data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Jadi 7 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 7 dibagi 8. Jadi hasilnya adalah 48 per 8, yaitu 6. Kemudian kita hitung dulu bentuk kuadrat dari simpangan bakunya, yaitu masing-masing data dikurangi dengan nilai rata-rata kemudian dikuadratkan. 7 dikurang 6 kuadrat ditambah 8 dikurang 6 kuadrat ditambah 6 dikurang 6 kuadrat ditambah 3 dikurang 6 kuadrat dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu 7 dikurang 6 kuadrat. Kemudian dibagi dengan 8. Jadi sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 9 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 1. Kemudian dibagi 8. Didapatkan 24 dibagi 8 yaitu 3. Nah, tadi masih bentuk simpangan baku yang dikuadratkan. Maka nilai simpangan bakunya adalah akar dari 3. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 11. Berikut adalah data pengukuran panjang daun dalam satuan milimeter. Mean data tersebut adalah, pertama-tama kita tambahkan satu tabel di sebelah kanan untuk nilai XI, yaitu nilai tengah masing-masing kelas. Kelas yang pertama intervalnya dari 10 sampai 14. Maka nilai tengahnya adalah 10 ditambah 14 dibagi 2, hasilnya adalah 12. Kelas yang kedua, 15 ditambah 19 dibagi 2, jadi 17. Kelas yang ketiga, nilai tengahnya 22. Kelas yang keempat, nilai tengahnya 27. Dan kelas yang terakhir, 32. Tambahkan satu tabel lagi untuk nilai FI dikali XI, yaitu perkalian dari frekuensi dan nilai tengah masing-masing kelas. Jadi untuk kelas yang pertama 2 dikali 12 yaitu 24. Kelas yang kedua 4 dikali 17 adalah 68. Kelas yang ketiga 8 dikali 22 yaitu 176. Kelas yang keempat 8 dikali 27 hasilnya 162. Dan kelas yang terakhir 5 dikali 32 yaitu 160. Mean atau rata-rata data kelompok adalah sigma dari FI dikali XI per sigma FI. Jadi sigma FI dikali XI adalah penjumlahan dari seluruh nilai FI dikali XI. Jadi 24 ditambah 68 ditambah 176 ditambah 162 ditambah 160 hasilnya adalah 530. Kemudian sigma FI adalah jumlah seluruh frekuensinya didapatkan 25. Maka meannya adalah 530 per 25. Hasilnya adalah 21,2. Jawabannya adalah A. Soal nomor 12, perhatikan data histogram berikut. Jika modus data tersebut adalah 42,75, maka P bernilai. Nah, modus adalah data pada kelas yang frekuensi tertinggi. Pada histogram ditunjukkan oleh batang tertinggi. Rumus modus adalah TB atau tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan P atau dikalikan I, yaitu interval.
Perhatikan pada kelas modus, tepi bawahnya adalah 40,5. Kemudian, D1 adalah selisih dari frekuensi modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Di sini frekuensi modus ditunjukkan oleh P dan frekuensi kelas sebelumnya adalah 8. Jadi D1 adalah P dikurang 8. Frekuensi kelas setelah modus adalah 6. Jadi D2 adalah P dikurang 6. Kemudian perhatikan pada kelas modus di sini dari 40,5 sampai 46,5. Jadi intervalnya adalah 46,5 dikurangi 40,5 yaitu 6. Jadi kita substitusi ke rumus modusnya. Diketahui 42,75 sama dengan 40,5. Ditambah D1-nya P dikurang 8 per D1 ditambah D2 jadi P dikurang 8 ditambah P dikurang 6. Dikalikan intervalnya 6. 40,5 kita pindahkan ke ruas kiri jadi 42,75 dikurangi 40,5 sama dengan P dikurang 8-nya dikalikan dengan 6 menjadi 6P dikurang 48 per 2P dikurang 14. 42,75 dikurangi 40,5 adalah 2,25. Kemudian dikalikan dengan 2P dikurang 14-nya dipindah ke ruas kiri. Sama dengan 6P dikurang 48. 2,25 dikali 2P menjadi 4,5P, kemudian dikurangi 2,25 dikali 14 adalah 31,5, sama dengan 6P dikurang 48. Kumpulkan bilangan-bilangan yang tidak ada variabel P-nya di ruas kiri, jadi 48 dikurangi 31,5, sedangkan suku yang memiliki variabel P di ruas kanan, jadi 6P dikurang 4,5P. Didapatkan 16,5 sama dengan 1,5P. Maka nilai P adalah 16,5 dibagi 1,5. Hasilnya adalah 11, jawabannya adalah B. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa ya, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.